Baik, kita akan mulai perkuliahannya untuk mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja. Pertama, untuk identitas mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah pengukuran dan perancangan sistem kerja, di mana dosen pengampunya saya, Anissa Maharani Suyono STMM. Kemudian kode mata kuliahnya adalah IE 205, jumlah SKS-nya adalah 3 SKS dan mata kuliah ini berada di semester 3 ya. Kemudian mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini adalah pengantar teknik industri di semester 1 dan fisiologi kerja juga ekologi industri. Mata kuliah ini mempelajari mengenai prinsip dasar dan juga teknik dalam mengatur serta meningkatkan sistem kerja agar lebih efisien, efektif, dan juga produktif. Kemudian fokus utama dari analisis kerja ini adalah pengukuran waktu, studi gerakan, serta evaluasi kerja. Dan untuk mata kuliah ini yang pertama ini adalah yang akan kita bahas materi-materi sebelum UTS. Di sini ada pengantar perancangan sistem kerja, kemudian ada produktivitas kerja, ada peta kerja keseluruhan setempat, lalu ada materi mengenai manusia dan juga pekerjaannya, lalu ada studi gerakan dan juga ekonomi gerakan. Nah, itu sebelum UTS. Nah, setelah UTS kita akan membahas mengenai pengukuran waktu standar, performance rating dan allowance, kemudian stopwatch time study, work sampling, kemudian MTM, method time measurement, kemudian upah dan insentif kerja, dan yang terakhir adalah teknik identifikasi masalah. Nah, itu. Lalu dari mata kuliah ini ada yang namanya program learning outcome atau CPL. Karena kita menggunakan kurikulum OBE, maka program learning outcome-nya dari mata kuliah ini adalah 2 ya, jadi ada PLO 3 dan juga PLO 2. Kemudian CPMK atau learning outcome dari mata kuliah ini yang diharapkan, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan sistem kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan elemen kerja dan juga kegiatan kerja melalui penggunaan peta kerja secara keseluruhan ataupun setempat. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor manusia dalam sistem kerja dan menerapkannya dalam studi gerakan dan juga ekonomi gerakan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan pengukuran waktu kerja menggunakan metode stopwatch, time study, work sampling, MTM, work factor, dan juga mengevaluasi kinerja kerja berdasarkan standar waktu yang ditetapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis sistem kerja dan juga pemberian insentif kerja dengan mempertimbangkan efisiensi, keadilan, serta batasan sosial, ekonomi, dan juga keselamatan kerja. Nah, kelima learning outcome yang ada itu berhubungan dengan CPL. Jadi di CPL 2 tadi adalah learning outcome pertama, kemudian CPL yang ketiga itu learning outcome 2 dan juga 4. Jadi untuk PLO 2 itu ada di LO 1, 3 dan juga 5. Untuk rubrik penilaiannya ini lebih jelas lagi. Di sini ada kriteria apa saja mahasiswa yang bagaimana mahasiswa mencapai PLO 2 dan 3 dari setiap learning outcome yang ada di mata kuliah. Untuk evaluasinya, kita akan menghitung nilai sesuai dengan aturan yang ada di Universitas Widya Tama. Untuk nilai huruf, kemudian nilai indeksnya, bobot, dan juga kehadiran itu wajib mencapai 80% dari total 16 pertemuan. Untuk nilai akhir, nilai kehadiran tidak dimasukkan ke dalam penilaian akhir. Jadi penilaian akhir itu fokus ada di kuis 15%, untuk tugas 40%, UTS 20% dan UAS 25%. Jadi bobot tertinggi adalah di dalam tugas. Karena mata kuliah ini basicnya adalah case based learning dan juga project based learning gitu ya. Supaya mahasiswa itu lebih aktif dan lebih banyak mengerjakan proyek-proyek supaya lebih paham
dan juga mencapai tujuan dari mata kuliah ini. Seperti itu. Referensi yang digunakan, jadi utamanya adalah ada di buku Teknik Tata Cara Kerja yang dikeluarkan oleh Suta Laksana dari ITB. Di situ kalian bisa melihat bagaimana proses pembuatan peta, kemudian untuk studi waktu gerakan juga di sana dijelaskan dengan rinci ya terhadap materi-materi yang ada, lalu bisa ditambah dengan ergonomi dasar studi waktu, gerakan, dan analisis perbaikan sistem kerja. Ada juga teknik analisis untuk peningkatan produktivitas kerja, kemudian ada analisis perancangan sistem kerja dari Andalas, kemudian analisis pengukuran kerja juga dari Yekti dan kawan-kawan, kemudian beberapa buku-buku bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan sebagai referensi, seperti itu. Baik ini untuk email dan nomor telepon dan juga WhatsApp, di mana mahasiswa bisa berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp, dan juga kita bisa berkomunikasi melalui email untuk pengumpulan tugas, diskusi, dan sebagainya. Gitu. Oke, materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah mengenai peta kerja, gitu ya. Mungkin peta kerja di perancangan teknik industri atau di pengantar teknik industri sebenarnya sudah pernah dipelajari mengenai peta kerja. Di sini akan lebih rinci lagi apa itu peta kerja. Sebelumnya, learning outcome untuk materi ini adalah yang pertama mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep dari peta kerja itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis juga perbaikan metode kerja dengan menggunakan peta kerja. Kemudian mahasiswa mampu merancang sistem kerja menggunakan peta kerja keseluruhan. Jadi apa itu peta kerja? Ini adalah alat yang sistematis dan menjelaskan dengan jelas bagaimana kita juga bisa berkomunikasi melalui peta ini, gitu ya. Dan sekaligus kita mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Nah, peta kerja ini juga bisa disebut sebagai tools, informasi, dan juga menggambarkan sistem di dalamnya. Kalau misalnya tools itu bisa menjadi sebuah alat analisis, sebuah alat komunikasi. Tadi ya karena di dalam peta kerja terdapat informasi-informasi seperti itu, baik itu informasi bagaimana cara kerjanya, kemudian informasi juga material apa yang digunakan, kemudian informasi juga mesin apa sih atau alat kerja yang digunakan untuk memproses barang itu apa saja gitu di situ ada. Kemudian juga selain itu berapa sih lama waktu yang diperlukan untuk membuat produk. Gitu ya, semua ada di dalam peta kerja, makanya dia sebagai alat komunikasi. Lalu sebagai informasi untuk merancang dan juga memperbaiki. Jadi awalnya kita merancang sesuatu bisa juga menggunakan peta kerja. Tuh, jadi mungkin kita membuat desain produk tertentu supaya kita tahu proses produksinya nanti seperti apa, dibuat dulu dalam sebuah peta kerja gitu. Kemudian nanti bisa sebagai alat untuk memperbaiki juga. Jadi dari peta kerja kita bisa tahu gambarannya seperti apa nih tadi, material yang digunakan, alatnya, proses kerjanya. Dari situ kita bisa lihat apakah di sini ada pemborosan untuk material, apakah di sini ada pemborosan untuk gerakan misalnya karena gerakannya diulang. Gitu ya, atau terlalu banyak pemeriksaan yang tidak perlu mungkin atau gerakan yang tidak perlu, kita bisa dari situ, dari pemetaan yang ada kita bisa melakukan perbaikan seperti itu. Kemudian untuk menggambarkan sistem, dari mulai kita mengidentifikasi masalah dulu. Kalau misalnya kita produksi itu terlambat atau misalnya kok tidak pernah mencapai target ya dari kapasitas produksi yang ada. Gitu ya. Kenapa waktunya lebih lama untuk memproduksi? Nah, kita bisa mengidentifikasi dari peta kerja apakah sudah sesuai dengan alur proses pekerjaan
apakah juga sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan, karena waktunya sudah distandarkan melalui peta kerja gitu ya di produksi itu. Nah, kemudian juga kita bisa mencari peluang perbaikan, karena sejatinya pasti lulusan TI atau calon sarjana teknik industri itu harus bisa melakukan continuous improvement. Jadi perbaikannya dilakukan secara terus-menerus, gitu. Bisa menggunakan menggunakan peta kerja sebagai alat atau tools yang kita gunakan untuk kita mencari peluang apa sih yang bisa diperbaiki dari sistem kerja yang ada, gitu ya. Jadi juga bisa, manfaatnya sendiri adalah yang pertama menghilangkan operasi-operasi yang tidak perlu. Karena dari situ bisa menggambarkan ini proses kerjanya apa saja sih di dalam di dalam peta kerja ini tuh prosesnya apa saja ya. Apakah ada proses yang seharusnya bisa digantikan gitu, atau misalkan justru digabung prosesnya supaya lebih ringkas, lebih efisien dan efektif lagi gitu ya. Kemudian menggabungkan suatu operasi dengan operasi yang lainnya itu tadi. Jadi satu aktivitas bisa digabungkan dengan aktivitas lainnya. Mungkin kita bisa menggabungkan proses operasi dengan proses pemeriksaan. Jadi sambil kita memproses barang itu di produk tersebut sambil diproses, sambil juga kita memeriksa apakah sudah sesuai misalnya ukurannya, warnanya gitu ya. Jadi sehingga tidak membuang banyak waktu ataupun juga gerakan kerja. Yang ketiga, menemukan urutan kerja atau proses produksi. Nah, karena kita bisa mapping awal dulu nih. Kalau tadi contohnya kita melakukan desain produk di awal. Karena kita belum tahu idealnya untuk membuat produk yang kalian desain ini tuh prosesnya yang baik seperti apa ya gitu ya. Apa urutan prosesnya mana dulu gitu. Nah, kalau misalnya sudah kita buat peta kerjanya, kemudian nanti kita tahu, idealnya kalau misalnya bikin kursi itu harusnya kaki-kakinya dipasangkan dulu ke alas duduk gitu. Baru nanti terlahir sandaran, mungkin seperti itu. Atau misalnya sebaliknya apa kita pasang dulu sandaran baru kaki-kakinya ya. Gitu. Nah, itu nanti kita bisa tahu mana yang alur produksi yang paling ideal. Seperti itu dari peta kerja. Kemudian menghilangkan waktu tunggu antar operasi. Jadi dari peta kerja itu di dalam aliran proses di fabrikasi, di ruang fabrikasi itu kita bisa menghilangkan waktu tunggu yang terlalu banyak. Karena waktu tunggu itu menjadi juga masuk ke dalam biaya atau ongkos material handling ya. Nanti kalian bisa pelajari itu di sistem produksi atau juga di perancangan tata letak fasilitas di semester atas. Nah, ada ongkos material handling. Jadi kalau di fabrikasi itu ongkos transportasi barang pindah ke meja satu, ke meja lainnya itu ada ongkosnya, ada biayanya dan bisa kita hitung. Seperti itu. Nah, dengan ini kita bisa menghilangkan banyaknya waktu tunggu, di mana itu bisa mempengaruhi biaya produksi, gitu ya. Ongkos produksinya bisa dipengaruhi oleh itu. Jadi dari peta kerja kita bisa menentukan berapa lama waktu tunggunya, atau menghilangkan adanya bottleneck, gitu ya. Terlalu banyak bottleneck itu juga waktu tunggu itu akan semakin banyak. Kemudian menentukan mesin mana yang efisien. Jadi enggak asal-asalan kita di produksi, di teknik industri itu menentukan mesin-mesin gitu ya. Tapi mana mesin yang efisien, yang tepat digunakan di perusahaan atau di saat kita melakukan proses fabrikasi. Jadi jangan sampai mesinnya itu sangat baik gitu ya, atau misalkan dengan biaya investasi yang sangat mahal mesinnya, tapi secara kapasitas produksi juga tidak mumpuni misalnya gitu, atau tidak bisa lebih gitu ya. Jadi kita akan bisa menyesuaikan mana mesin yang efisien untuk kita produksi.
Ini adalah lambang-lambang peta kerja. Jadi yang bulat itu adalah lambang operasi. Kegiatan ini di mana saat benda kerja itu mengalami sebuah perubahan, baik itu sifatnya, fisiknya, atau secara kimiawi. Berarti kita akan menggunakan lambang yang bulat. Ya, kalau misalkan dia dipotong, dilebur misalnya, gitu. Nah itu sifat yang terjadi baik fisik ataupun kimiawi, gitu. Itu menggunakan lambang bulat ya sebagai operasi. Kemudian lambang transportasi yang di sana ini adalah ketika benda kerja itu mengalami proses perpindahan. Mungkin dari meja kerja satu ke meja kerja berikutnya dia mengalami proses perpindahan. Karena tadi yang saya bilang kita bisa menghitung biaya ongkos material handling. Jadi tahu kapan aja nih produknya pindah supaya kita bisa menghitung ongkosnya. Jadi itu nanti OMH juga masuk ke dalam biaya produksi gitu. Kemudian kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja ataupun peralatan kerja mengalami pemeriksaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jadi ini QC gitu ya. Biasanya di akhir setiap line proses ada pemeriksaan dan nanti di proses akhir ada pemeriksaan khusus QC. Jadi dia lihat dimensinya sesuai enggak, warnanya sesuai enggak, ukuran, kemudian nanti material, apakah presisi atau tidak, dan lainnya itu nanti diperiksa di akhir. Tapi di setiap line produksi pun ada pemeriksaan dulu, gitu ya. Kemudian delay, di sini proses menunggu ketika benda kerja ataupun juga pekerjanya itu ataupun perlengkapan. Jadi bisa benda kerja, pekerja ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain sedang nungguin. Apakah itu nunggu ke proses berikutnya, apakah nunggu lift misalnya, atau nunggu kendaraan. Jadi si barangnya lagi disimpan gitu, nanti lambangnya adalah D, sehingga kita tahu oh di proses ini barang itu tidak sedang apa-apa, dia sedang menunggu untuk proses berikutnya. Kemudian penyimpanan, di sini ketika benda kerja disimpan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kalau setelah selesai proses produksi, jadi disimpan di storage atau di gudang finished goods namanya ya, jadi gudang akhir setelah produk itu selesai. Gitu. Kemudian aktivitas gabungan, di sini kegiatan gabungan terjadi apabila ada tadi aktivitas yang digabungkan. Bisa jadi yang paling umum memang adalah aktivitas proses dan juga pemeriksaan yang digabungkan. Jadi sambil diproses, sambil juga kita periksa apakah ukurannya benar, apakah sudah presisi, jadi sambil dirapihkan. Gitu. Nah itu bisa dilakukan supaya juga tadi ya untuk lebih efektifnya cukup banyak. Jadi kita akan bagi dua, ada peta keseluruhan dan juga peta kerja setempat. Untuk minggu ini saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan dulu karena memang banyak peta kerjanya gitu ya. Keseluruhan itu ada OPC, FPC, peta proses regu kerja, flow diagram dan juga assembling process chart. Nah untuk yang pertama ini ada OPC atau Operation Process Chart. Di sini peta ini menggambarkan langkah-langkah ada operasi dan pemeriksaan di dalamnya yang akan dialami oleh raw materialnya. Bahan baku teh diapain aja sih nanti, prosesnya apa, pakai mesin apa aja. Itu kelihatan semua di OPC. Ini adalah di peta kerja yang harus diingat oleh mahasiswa, itu kita di atas itu harus menuliskan nama partnya dan juga nomor. Kemudian kalau misalnya memang dalam produksi itu lebih dari 2 part yang
yang dibuat dalam urutan proses, itu harus disebutkan jumlahnya. Gitu. Kalau misalkan mau bikin baju, tangannya kan ada tangan kiri sama tangan kanan, pasti ukurannya dua-duanya sama, kita bisa sebutkan itu 2 gitu ya. Atau misalnya jumlah kaki kursi itu ada 4, dengan ukuran yang sama kita bisa simpan itu jumlahnya 4. Kemudian nama dan ukuran bahan. Sini kalau udah dibilang bahan berarti raw materialnya yang saya bilang yang di pasar sebelum kita proses itu berapa sih ukurannya gitu. Nah, kemudian di sini baru masuk ke nomor operasi. Di nomor operasi ini nanti urutannya sesuai dengan operasinya, urutan keberapa gitu. Kalau nomor operasi prosesnya yang pertama berarti nanti O1 gitu ya. Nah, kemudian di sebelah, kalau dari kalian kanan atas itu adalah nama prosesnya. Nama proses itu harus bersifat kata kerja. Misalnya dipotong, diukur, dilebur gitu. Jadi itu adalah kata kerja. Kemudian bawahnya adalah mesin atau alat bantu yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan mesin apa, atau misalnya toolsnya yang digunakan apa. Kemudian di sebelah kiri atas ini adalah waktu proses operasi ini, berapa lama. Apakah 1 menit, apakah 2 menit, apakah 30 detik misalnya gitu. Sesuaikan berapa yang dibutuhkan waktu untuk prosesnya. Kemudian persen scrap ini adalah berapa bahan yang tersisa dan yang terbuangnya ini berapa persentasenya. Makanya kenapa kita harus menulis nama dan juga berapa dimensi atau ukuran bahan yang digunakan. Karena kita tahu nanti diproses di sini misalkan diukur. Nah, diukur teh berapa ke berapa diukurnya. Gitu. Kemudian nanti kita bisa menghitung persen scrapnya atau sisanya itu berapa persentasenya. Gitu ya. Lalu masuk ke biasanya ada komponen tambahan. Komponen tambahan itu bisa masuk tiba-tiba di sela-sela prosesnya nih. Kalau misalnya kita mau pasang, biasanya ini lebih ke assembly gitu ya, assembling nih. Mau menyatukan atau mengassembly part 1 dan part 2 itu mau digabungkan. Ya, mau di-assembly gitu ya, mau dirakit. Nah, kita ngerakitnya pakai apa nih? Pakai lem, pakai paku, pakai baut, atau pakai apa gitu ya? Apa alat bantu yang bisa menggabungkan atau yang merakit part 1 dan part 2, misalnya komponen 1 dan komponen 2 disatukan, nanti nama partnya disebutkan, berikut juga dengan ukurannya. Misalnya yang diameternya berapa, itu kan ukurannya macam-macam. Misalnya pakai paku, pakai baut. Jangan sampai salah. Kenapa? Nanti kan orang pengadaan harus tahu nih. Jangan sampai asal-asalan cuma nulis baut, bisa jadi nanti nggak cocok. Gitu ya, nggak sesuai, nggak kuat misalnya. Gitu. Jadi harus yang sesuai. Kemudian operasi berikutnya, seterusnya seperti itu, dan juga nanti ada nomor inspeksi ataupun storage. Yang kedua itu ada flow process chart atau FPC. Di sini menunjukkan urutan-urutan dari proses operasi, pemeriksaan, transportasi, delay, dan juga penyimpanan atau storage. Gunanya di sini bisa digunakan untuk mengetahui aliran dari bahan baku ataupun juga aktivitas orangnya. Gitu. Jadi dari awal sampai nanti selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau nanya Bu, bedanya OPC dengan FPC itu seperti apa ya? Oke, jadi kalau OPC dan FPC itu
kita bisa lihat kalau misalnya OPC itu tadi hanya proses pembuatan atau proses operasinya dan proses assembly-nya saja yang kita bisa lihat. Tapi kalau FPC itu lebih jelas lagi karena kita bisa tahu proses perpindahannya. Dia ada di sini ada transportasi seperti ini, ada proses perpindahannya, kemudian ada proses delay-nya, di mana nanti dia delay gitu. Proses menunggu. Kalau tadi di OPC kan nggak kelihatan ya, apakah kapan itu barangnya pindah. Gitu, jadi pindah ke bench work satu ke bench work lainnya, ya, atau ke meja satu. Akan ada tugas dulu, tapi sebelumnya saya boleh membuka pertanyaan, silakan. Izin bertanya Ibu, bagaimana sih kita bisa tahu gitu perbaikan apa aja yang bisa kita lakuin melihat dari peta kerja yang sebelumnya udah dibikin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita bisa melihat dari peta kerja itu karena sudah dipetakan sehingga kita mengetahui gambaran dari proses produksi yang ada di pabrikasi. Gitu ya, kita bisa melihat tadi material. Dari material situ kita bisa saja melakukan perbaikan dari penggantian material. Misalnya komponen atau bahannya itu kita ganti supaya yang lebih baik misalnya dengan kualitas yang lebih tinggi misalnya. Tadinya pakai kayu albasiah gitu ya. Karena kalau kayu albasiah ternyata setelah disimpan itu kok dia mudah rusak misalnya gitu ya di gudang, lembab dan lainnya. Kita akan ganti meskipun nanti bisa saja pastinya ongkos produksi akan lebih meningkat, tapi kita akan meningkatkan kualitas nih ceritanya. Bisa menggunakan peta kerja itu gitu ya, bisa tahu. Lalu tadi mesin. Kebutuhan mesin. Jadi mesin yang kita gunakan ini sudah sesuai atau belum ya? Ternyata mesin yang kita gunakan ini malah memperlambat produksi, kurang cepat misalnya. Jadi karena sudah tergambarkan dalam peta, kita tadi bisa melihat titik-titik mana yang mungkin akan kita lakukan perbaikan dari semua hal yang ada di peta. Karena kan tadi peta ini menggambarkan hampir seluruh proses di dalam pabrik ya, di dalam pabrik hampir seluruh prosesnya tergambarkan dalam peta kerja gitu. Jadi perbaikan pun bisa kita lakukan awalnya menganalisis dari peta kerjanya. Jadi ini adalah soal latihan. Kalian boleh membuat peta proses operasi. Di sini ada part terdiri dari kaki kursi, ada 4 jumlahnya. Kemudian alas duduk dan sandaran kursi. Di sini ada nama prosesnya. Dia kaki kursi, nama prosesnya pertama dia diukur, dipotong, dibubut, dihaluskan, kemudian dipasang. Ini adalah mesin yang digunakan untuk membantu proses operasinya, toolsnya ya ini. Kemudian ini adalah waktunya dan juga persen scrap. Ini dalam presentasi ya, kalau 0 berarti ya 0% saja ditulisnya gitu. Nah kalian tugasnya adalah menentukan mana idealnya, mana dulu yang harus diproses dari kaki kursi, alas duduk, sandaran kursi, mana operasi pertamanya, kemudian diassembly mana dulu yang harus diassembly, kemudian yang terakhir diassembly mana. Gitu ya. Jadi nanti dibuat dalam form kerja. Jangan lupa juga menyertakan kepala peta dan juga tabel ringkasan. Jadi harus lengkap tugasnya. Jadi silakan untuk mulai dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan ya. Terima kasih.